dunia lain tuh saya skip lah, ibaratnya yang ngeliatin ke anak, yang lihat siluman-siluman. Saya tetap jalan tuh saat itu. Karena apa? Hari udah mulai gelap. Saya mikir, wah sedikit lagi maghrib. Jalan gak berhenti-berhenti. Dari shelter 5 sampai shelter 6. Jalan lagi, ngeplok lagi nih sedikit. Itu sambil nahan dingin ya. Dan ya untungnya saya jalan terus. Kalau saya dikit-dikit berhenti ya mungkin bakalan dingin. Saya jalan terus, saya terobos. Saya buka jalur lagi, tas. Saya nandain jalur. Hingga sampai saya di shelter 7. Di shelter 7 saat itu kurang lebih hampir sebelum maghrib lah, mau jam, ya udah masuk jam 5 saat itu, tapi posisi udah gelap banget. Sampai di shelter 7 akhirnya ya udahlah, gue ngecamp lah di sini, nggak bakalan bisa gue sampai puncak karena masih ada shelter 8, shelter 9. Ya udahlah, setibanya damar di shelter 7 sempat duduk dulu nih, belum bikin shelter ya, duduk mikir buat mutusin gue lanjut ke puncak atau gue istirahat dulu di sini. Karena waktu 2020 nih yang judul 4 sekawan itu kan ngecamp di shelter 7 juga, dan buat ke puncaknya itu pun sekitar 2 jam kurang. Itu nggak bawa beban apa-apa. Ya memutuskan kalau gue lanjut jalan bisa sampai puncak ya kemungkinan sekitar jam 7 malam. Karena damar males jalan malam, takut ngeliat yang lebih aneh-aneh. Ya udah, akhirnya ngecamp di shelter 7. Udah mulai bongkar tas, ngerakit, bikin playset nih, bikin playset buat nanti misalkan hujan saya nggak kehujanan. Saya buka nih hammock, saya pasang di pohon dengan keras tuh, saya ikat dengan sekencang-kencangnya supaya aman. Waktu itu saya bawa hammock yang model ini yang ada jaring-jaringnya ini, yang anti nyamuk, jadi supaya tidur nggak diganggu nyamuk aja. Udah selesai semua nih, semua hammock udah kepasang, plastik udah kepasang, udah tinggal ngebantai mie lagi sama kopi. Dan sorry ya kenapa logistika saat itu mie terus sama telur, karena emang saya ke Salak 2 ini dadakan dalam artian kata dalam beberapa jam. Gue pengen ke Salak, ya udah beli aja logistik seadanya, yang sekiranya cepet aja langsung cus ya kan, ke Salak berangkat, nggak usah pakai lama, nggak usah pakai ribet. Tenda aja nggak bawa sama kompor. Ini kompor waktu itu saya minjem sama Bang Icat waktu di bawah. Udah selesai semua nih, udah selesai kepasang semua ayunan hammock. Rasanya pengen rebahan aja kan sambil nunggu azan maghrib. Ya udah saya nyari kayu-kayu dulu nih, tapi sayangnya kayaknya basah semua. Hingga tiba memasuki azan maghrib nih, azan maghrib masih kedenger. Itu yang namanya tadi masih ada cahaya-cahaya dari matahari. Tiba-tiba klek, gelap semua, gelap total. Pencahayaan hanya dari lentera badai, dari headlamp kepala, sama dari HP. Kalau itu nggak bawa headlamp lampu badai, gelap total asli. Jadi ya memang di Salak ini vegetasinya rapet, jadi pada saat memasuki malam hari emang benar-benar gelap total ya. Hingga tiba saya berdiam diri dahulu, biarkan azan yang berkumandang ini jalan. Setelah azan selesai, udah tuh gangguan udah mulai pada dateng lah, udah aneh-aneh saat itu. Hingga saya mikir ya udahlah, emang ini wilayah dia, kekuasaan dia. Saya sadar diri aja waktu itu. Saya duduk, saya baca-baca buku saat itu. Saya baca-baca buku sampai jam 8. Saya masak mie, kopi, hingga aktivitas saya berhentikan itu di jam 10. Sempat bilang kan, ya udah nih
Bang Damar mau tidur, dan seperti ini kondisi di shelter 7 lumayan dingin karena dari maghrib itu masih tetap hujan sampai jam 8 rintik-rintik. Baju saya basah semua, saat itu saya keringin pakai lampu badai. Ya saya keringin aja lah ala-ala Bang Damar saat itu. Saya taruh nih di pohon-pohon, saya gantungin semua. Pada saat jam 10 saya mau tidur, itu saya terganggu. Terganggunya apa? Ini antara aneh tapi nggak aneh. Ketika saya berbaring di hamok ayunan, itu lagi nyantai, itu masih nganjutin baca buku lah biar kelar, biar tamat baca buku, sambil nyantai rebahan di hamok. Posisi hamok nggak goyang kenceng gini. Biasanya hamok kalau ditaruh di pohon kita goyangin kan dia goyang gini, tapi ini enggak. Bang Damar posisi tenang gitu, nggak ada goyangan sama sekali. Pada saat baca buku tiba-tiba brak, itu hamok jatuh. Padahal saat awal udah diikat kenceng, tiba-tiba jatuh gini, brak. Saya jatuh tuh dari hamok, bah. Hamok yang tadinya kering basah lagi men, jadi basah lagi tuh hamok. Akhirnya yaudah saya ikat lagi, saya duduk, saya mikir sambil ngerokok. Tadi udah gue ikat kenceng nih hamok, kenapa tiba-tiba gue lagi nyantai jatuh? Kayaknya ada yang rese nih sama gue nih. Pada saat itu mikir, yaudah akhirnya nggak mau pusing-pusing lah mikirin kejadian kenapa hamok gue bisa lepas dari ikatan, kenapa gue bisa jatuh saat itu. Kira gue skip, nggak mau mikir-mikir. Pas saat jam setengah 12, ini Bang Damar nggak bisa tidur ya saat itu. Belum bisa tidur sampai jam, waktu itu tidur sekitar jam setengah 2 malam. Ini soalnya banyak gangguan, banyak interaksi juga. Setelah hamok jatuh udah diikat kembali, masih jam 10 atau jam 11 pada saat itu. Dan HP pun udah mati total ya. Saat itu udah mulai mati total, kehabisan daya baterainya. Karena dari shelter 4 aja baterai sisa 30%, itu udah mode pesawat terbang, udah jarang-jarang ngevlog. Kira ya sambil nunggu keajaiban aja, ayo dong HP gua nyala kek, masuk kek ini di cas, dipakai powerbank ngecas masuk kek. Sambil gelisah-gelisah, pada saat kejadian hamok jatuh gua ikat lagi, udah merpasang. Akhirnya mau tidur nih karena udah capek juga kan, udah pasrah lah, dokumentasi nggak bakalan full nih sampai puncak pada saat itu ya. Kira udahlah gue tidur aja lah, tinggal jelasin kenapa nggak ada dokumentasi sampai puncak saat itu. Kira tidur baru buat dapat 5 menit posisi tenang nih tidur. Apa namanya, kelambu nyamuk udah kepasang, udah diikat, dia tidur tenang. Tiba-tiba ini hamok ditebalikin men. Tahu kan hamok udah pasang kelambu nih, ini kelambu nih buat nyamuk nih biar nggak dinyamukin. Posisi Damar udah tidur, hamok ditebalikin begini, otomatis Damar jatuh dong. Jatuhnya nggak ke tanah, masih ketahan kelambu nyamuk tuh. Wah kelabakan kan, kaget juga gitu. Wah kenapa gue bisa jatuh kayak gini lagi, ternyata ditebalikin. Ya ibaratnya gini nih, ini hamok nih, hamok lagi tidur, tiba-tiba dibalikin begini, nyangkut kan di kelambu. Akhirnya kelambu saya sobek, brak, saya sobek. Terus saya belum sempat maki-maki ini setan ya, kenapa iseng. Pada saat hamok dijatuhin itu akhirnya saya sobek semua tuh kelambunya, saya sobek, saya bakar. Saat itu saya bawa minyak tanah buat lampu badai, saya siram, saya nyalain api segede-gedenya. Api udah nyala nih gede nih, saat itu udah mulai lumayan hangat lah. Baru udah Damar bilang, salah Damar apa di sini? Kenapa diganggu sampai 2 kali? Kita sama-sama makhluk, udahlah nggak usah ganggu. Saya juga
nggak berisik, nggak nyetel musik atau gimana gitu. Kenapa diganggu? Kalau emang nggak senang dengan kedatangan Damar saat itu, yaudah bilang. Sempet saya bilang kayak gitu, yang ngobrol sendiri aja gitu, karena rese gitu digangguin. Saya ngobrol, yaudah kalau emang nggak senang Damar ada di sini, tampakin, ngomong sini. Tuh udah mulai aneh tuh saat itu. Tiba-tiba dalam suasana hening, ini di shelter 7 kan banyak semak-semak belukar, goyang semua men, goyang semua, ibaratnya kayak ada yang gerak-gerakin. Habis itu baru berhenti semua. Setelah itu saya pikir, anjir, ini semak goyang-goyang, wah binatang nih, harimau nih kayaknya nih. Sempat pikir positif, wah harimau nih kayaknya, binatang mulu. Tiba-tiba ya semacam kayak bayangan hitam nih pada melesat ke atas semua, cus, bayang-bayangan hitam nih pada terbang-terbangan semua dari rumput yang goyang-goyang itu. Mereka muncul terbang-terbangan lari ke atas, ya semacam kayak kabur kayak gitu kan. Setelah saya pikir, anjir, kirain binatang, taunya demit men. Ya mungkin itu mereka yang ganggu Damar ya saat itu. Lumayan banyak sih, jumlah mereka lumayan banyak saat itu. Nggak kira gua gini bat di Salak 2 digangguin kayak gini. Perasaan gua naik baik-baik, kenapa gua digangguin kayak gini, diresein. Nah mau tidur nih saat itu, tiba-tiba terdengar suara apa? Suara nenek-nenek nyari cucunya. Seperti gini, suaranya seperti ini nih, cu, cu, cu. Kira saya yang merespon, beranjak dari hammock. Saya lihat, ih, nenek-nenek men, pakai kebaya nih nenek, jalannya bongkok, kayak bawa selendangnya gitu ya kan, bawa selendang, bongkok, rambutnya putih kusut lah. Ini dia mau naik ke arah puncak. Jadi gambarannya seperti ini. Ini pohon 2, ini hammock, dan di sebelah sini tuh jalur. Pas Damar lihat, ih, nenek-nenek. Akhirnya saat itu masih berani ya kan, nek mau mana nek, mau cari cucu. Dia jadi nyari cucunya. Pas saya gambarin, ternyata pada zaman dahulu itu ada sebuah anak muda main ke gunung itu dan dia hilang, nggak tahu hilangnya kenapa. Sampai saat ini belum ketemu. Dan setelah neneknya meninggal, itu masih gentayangan buat nyari cucunya ini. Setelah saya gambarkan ya seperti itu, saya bilang, cucu nenek emang di mana? Dia tetap bilang, ya saya nyari cucu saya. Lumayan rentah juga kan jalanan. Saya bilang, udah nek pulang aja, ntar kalau emang ketemu saya kasih tahu. Akhirnya nenek itu percaya sama saya. Nenek itu turun dan langsung hilang, teng. Nenek itu hilang men. Akhirnya saya kembali tidur di hammock, karena sambil mikir juga, anjir kok nenek-nenek ada di gunung ya kan. Ini mah versi demitnya nih, versi jin lah ibaratnya. Tapi gokil juga saat itu, karena nggak ada temen, jadi ya siapa aja saya ajak ngobrol. Udah ketemu nenek-nenek, dia hilang. Akhirnya saya coba memeremkan mata saat itu ya, memeremkan mata. Akhirnya saya berbaring seperti ini, tidur di hammock, tetap posisi hammock begini. Baru merasa tidur 10 menit, saya udah berada di dunia lain. Ibaratnya ya ini mimpi nih, jujur aja ini mimpi. Saya ketemu seorang kakek-kakek dengan berpakai baju putih semua, jubahnya putih semua, sambil megang tasbih.
posisi udah bukan di hutan lagi, kayak semacam tanah ya, ada pohon-pohonnya juga tapi bukan di shelter 7. Saya pun kaget kan, ini mimpi apa bukan. Tiba-tiba kakek itu ngucapin salam, assalamualaikum anak muda. Saya jawab, waalaikumsalam. Kakek siapa? Saya baru pertama kali nih ngeliat kakek ini. Kira saya ketemu tuh kakek, saya tanya, kakek dari mana? Saya dari sebuah kerajaan, diutus sama raja untuk mengawasi dan memantau serta menjaga. Dibilang seperti itu. Loh, saya kan nggak ngapa-ngapain, kek. Iya, tapi saya menjaga kamu. Dibilang seperti itu. Hingga saya merasa nyaman sekali, yang tadinya dingin nih. Ya alhamdulillah nggak terlalu dingin, jadi hangat. Hingga tiba di pagi hari ya. Saat itu gambaran saya berada di sebuah lapangan di depan sebuah kerajaan, dan di samping-sampingnya pun kayak seperti aula-aula kayak gitu. Hingga akhirnya pagi hari saya bangun tuh setelah azan subuh bangun. Saya sempat ngerekam kan pagi hari itu, matahari udah mulai muncul, cepet bangun, cepet ngerekam, dan tanpa sadar nih saat itu HP nyala. Nggak tahu dapat keajaiban dari mana kan. Saya nyalain, nyala ini HP. Karena saat itu saya bangun, yang saya periksa ini apa? HP. Karena posisi HP mati dan nggak mau sia-sia gitu perjalanan, nggak ada dokumentasinya. Saya nyalin sambil saya bilang, ayo dong keajaiban, ayo dong, nyala dong. Saya pencet, tiba-tiba nyala. Baterai dapet 25%. Akhirnya saya mau di pesawat terbang, saya rekam. Hingga udah selesai ngerekam, saya tidur lagi. Karena masih jam 5, masih mager lah jalan, masih males banget gue jalan, masih pagi, maunya tiduran aja. Kira saya tidur lagi, tiba-tiba bangun jam 7, posisi masih sama nih, masih males juga, masih mager. Ya udah tidur lagi, kurang lebih bangun waktu itu jam 8 atau jam 9, baru saya bergegas menuju puncak. Saya lanjut jalan, terus di pembukaan saya sempat jelasin juga kan, saya ketiduran. Ini saya mau lanjut lagi nih ke puncak, masih nggak membawa kejadian-kejadian waktu malam hari, saya nggak ceritain gitu. Saya jalan ya 2 jam kurang lah dari shelter 7 sampai puncak. Saya jalan sampai di shelter 8. Saya flashback juga sama pendakian saya waktu 2020 sama 3 teman saya. Hingga tiba saya di puncak saat itu, luar biasa. Ternyata di puncak nggak ada orang lagi, hanya saya sendiri saat itu. Sempat mikir, gila, gua bener-bener the real sendirian nih di Gunung Salak. Nggak ada pendaki lagi. Biasanya dari Haji Saka nih ada yang naik, atau dari Kalimati ada akamsinya yang naik, yang ngecamp di puncak. Tapi ini nggak ada sama sekali, dan bener-bener damar doang sendiri ya. Hingga akhirnya ya udahlah, yang penting gue sampai puncak, HP gue nyala, gue bisa foto-foto, gue bisa nge-vlog sedikit ya kan, dan mengucapkan terima kasih juga saat itu. Ya udah, akhirnya begitu aja perjalanannya waktu di Gunung Salak. Cuman saya mau infoin nih buat temen-temen ya, kalau bisa jangan naik ke Gunung Salak tanpa pengetahuan yang teman-teman tahu dari estimasi waktunya. Pokoknya jangan ke Salak 2 dulu, karena emang posisi lagi nutup dan jalurnya bener-bener gila itu ketutupnya. Ya mungkin ini aja cerita sisi mistisnya nih waktu pendakian saya solo hiking ke Gunung Salak 2. Dan setelah juga teman-teman mau percaya atau enggak, ya itu hak teman-teman masing-masing nih. Saya sebagai yang Damar Kelana ya bercerita sesuai apa yang saya alami, saya rasakan waktu di Gunung Salak 2. Dan saya minta buat teman-teman nggak usah takut lah sama yang aneh-aneh kayak gitu.
derajat kita lebih tinggi kok dari demit-demit atau gimana gitu. Ya kembali lagi kita tetap minta perlindungan kepada Sang Pencipta, kepada yang di atas juga, supaya kita tidak ada rasa takut lah sama hal yang begituan. Itu aja ya ceritanya. Dan jangan lupa saksikan juga nih, nanti mungkin bakalan diupload tentang pendakian saya di Pangrango. Nanti saya naik ke Pangrango tanggal 1 Mei, turun 2 Mei. Saya naik via Cibodas, turun pun via Cibodas, dan saya insya Allah bakal ngecamp di Lembah Mandalawangi. Jadi ini aja cerita dari saya, Damar Kelana, dan ini tidak ada niatan sama sekali untuk nakut-nakutin temen-temen, nggak ada sama sekali buat ngegiring opini temen-temen bahwa setan atau demit atau apa itu menyeramkan, tidak sama sekali. Saya Damar Kelana, izin pamit, mundur kembali. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.